Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin. Duduk siap. Sebelum belajar kita berdoa kita mulai. Selesai. Memberi salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita cek dulu kehadiran. Ya. Untuk yang pertama, Antia hadir? Gimana kabarnya sehat? Ya. Aini? Alhamdulillah hadir ya. Alia? Azila? Dafa? Diska? Pika? Dibdi? Anak sekalian, pada hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya terkait konsep dasar kecerdasan artifisial. Materi sebelumnya kita terkait konsep komputasional ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan nanti berdiskusi lagi terkait materi yang akan kita lakukan hari ini. Masih semangat? Masih. Kita cek dulu semangat paginya. Semangat pagi. SMP-an tampil pula. Oke, masih semangat ya. Baik, anak sekalian, kalau di minggu kemarin kita pakai lagu ya, lagu dan gerak terkait 8 dimensi profil lulusan. Kita akan coba dengan menggunakan tepuk ya. Ini tadi baru dibuatkan tepukannya. Kita coba sama-sama. Kita pimpin oleh KM, bisa ke depan dulu KM ya. Tuh. Yang lainnya boleh berdiri. Tepuk 8 profil lulusan. Siap. Keimanan dan ketakwaan. Beriman ketakwaan. Kewargaan. Kebenaran. Penalaran kritis. Siapa kita? Itu profil lulusan. Kita jelaskan kembali ya. Yang pertama terkait konsep dasar kecerdasan artifisial. Elemennya adalah konsep dasar kecerdasan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya memahami pengertian kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan ya. Yang kedua, nanti kalian bisa menyebutkan contoh penerapan AI di kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, yang ketiga, kalian dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan dari AI itu ya. Yang terakhir, yang keempat, menyusun ide sederhana pemanfaatan AI untuk kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengaplikasikan itu nanti di kehidupan sehari-hari ya. Profil lulusannya tadi yang sudah kita sampaikan untuk melalui keputusan. Yang pertama apa? Profil lulusannya keimanan dan ketakwaan. Yang kedua kewargaan. Yang ketiga dalam pembelajaran ini kalian dapat menerapkan profil-profil lulusan. Nah, konsep dasar kecerdasan artifisial sini ada definisi, nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Ada tujuan AI-nya, terus ada bidang utama AI itu ada apa saja, komponen AI itu apa saja, dan isu-isu dan tantangannya itu seperti apa. Nah, kita akan bikin mulai tebak-tebakan ya. Pasti kalian pasti semuanya punya HP ya? Iya. Punya akun medsos? Iya. Pasti ada beredar video atau apa yang hasil asli atau palsu ya. Pasti seperti itu ya. Nah, ini kita coba tebak-tebakan kira-kira mana dari dua gambar ini mana gambar yang asli, mana yang buatan AI. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Kata. Nah, coba tebak gambar A asli atau buatan AI? Yang B? Asli. Yakin? Yakin. Coba yang jawaban A itu asli. Angkat tangan.
Yang A ini asli AI. Nah, kalau yang B Asli. asli. Kita cek. Bismillah. Nah, jadi yang gambar A itu adalah gambar hasil. Yang realnya itu adalah yang B, yang kedua ya. Penjelasannya ini hasil AI karena warnanya yang inten ya, yang sering kali dapat menjadi tanda bahwa gambar tersebut palsu ya. Nah ini nanti kelihatan biru semua sama hitam. Kalau yang asli mah ada bercak putihnya juga ya. Dominannya ini ya. Terus yang terkadang terjadi katak beracun. Nah ini mah kalau kalian menemukan di hutan, ini hati-hati, ini kataknya beracun yang kalau berwarna seperti ini. Nah di sini karena warna dan pola yang cerah dan hampir tidak realistis ya, membuat orang meragukan foto aslinya. Nah, jadi kesimpulannya dari foto ini yang aslinya yang mana? Kayak berikutnya. Ini ada gambar orang. Mana asli, mana buatan AI. Coba. Yang A itu real ya, yang ini tadi ya. Saya sengaja posisinya balikan. Yang A itu yang asli, real. Nah, kalau saya sini penjelasannya yang lebih detail dilihat dari adanya rumah. Terus pencerminan KI-nya udah jelas gitu ya. Yang kedua cirinya dari ini daunnya ini natural sekali gitu ya. Kalau yang hasil buatan AI, si daunnya ini tidak natural posisinya. Ya, kalau di pelajaran IPA bisa terlihat posisi daun itu dengan ranting itu seperti apa. Ini tidak natural. Nah ini yang kedua yang menjelaskan ini kenapa kelihatan AI. Jadi ini bayangannya tidak pas ya, dengan hasil pantulannya. Itu ya sekilas kalian bisa membedakan gambar hasil AI dan bukan. Ya. Nah ini nanti untuk pertanyaan pemantiknya. Di sini kalian diharapkan dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan kecerdasan AI itu apa ya. Terus yang berikutnya perbedaan kecerdasan manusia dan kecerdasan mesin itu seperti apa. Yang ketiga manfaat dan risikonya itu seperti apa. Nah ini ada satu lagi nih. Ice ini tebak gambar yang hasil AI atau bukan itu. Ya. Fokus ya, tidak boleh berkedip. Gambar apa? Gambar apa ini? Nah, karena hasilnya aja bisa dimodifikasi seperti ini ya. Lanjut, kita tebak gambar apa lagi? Gambar apa? Yang berapa? Ajak kepala PP ya, ini hasilnya salah satu penerapan seperti itu. Nah, dari fotonya siapa? Nah, kesimpulannya gimana menurut kalian dari tebak gambar terusan? Ternyata gambar itu bisa diapakan? Dikasih dengan apa? Teknologi. Tadi kan kalian sempat terjebak ya? Gambar penguin kepala panda atau beruang gitu ya. Terus gajah kepala bebek. Nah itu salah satu penerapan AI. Seperti kalian juga kan di rumah atau di HP kalian ketika berfoto selfie ada apa? Efek itu namanya beauty ya. Nah itu kan ada kemampuan di HP itu membaca wajah kalian. Terus di rumah menjadi apa? Menjadi bercahaya, menjadi apa? Yang tadinya tidak ada keriput. Nah seperti kalian ketika latihan baris berbaris itu salah satu pemrograman perintah-perintah pada mesinnya itu. Misalkan ada perintah apa kalau di baris? Normal, gerak. Nah yang memberi perintah itu ibaratnya adalah sebagai programmernya. Yang diberikan perintah adalah robotnya, misalkan seperti itu. Ya.
Kita praktekkan satu orang relawan. Sampai kita bayar beda bikin. Apa itu lah? Kita ibaratkan Vicky ini adalah sebuah robotnya. Bang, apa yang bang? Kita contohkan saja dulu ya, sebelum lebih mendalam terkait AI ini seperti apa. Nah, Vicky diibaratkan sebagai robotnya, atau sebagai programmernya yang memberikan perintah kepada robot. Ya. Apapun yang dikatakan apa, gerakan anak ya. Misalkan buat partai, apa Nah, semacam itu ya. Jadi Vicky bergerak berdasarkan instruksi atau perintah dari seorang programmernya. Nah, semacam itu. Itu contoh sederhananya seperti itu ya. Dapat dipahami? Nah, nanti diharapkan ke depannya nanti kalian bisa membuat program untuk membuat mesin apa jadi di kehidupan kalian. Terima kasih. Ya. Berikan aplaus dulu buat gambaran Vicky ya. Kamu bertanya-tanya, bagaimana konselmu bisa mengenali wajahmu? Atau kenapa TikTok tahu video apa yang kamu suka? Semua itu bukan sulap, tapi hasil dari satu teknologi yang sedang mengubah dunia, yaitu AI. Assalamualaikum dan salam belajar. Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan belajar bersama tentang AI. AI atau kecerdasan buatan bukan hanya soal robot, tapi lebih dari itu. AI adalah cara ilmu komputer yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar layaknya manusia. Kata berpikir di sini bukan seperti manusia berpikir dengan perasaan, tapi berdasarkan data dan logika. Contoh sederhana, saat kamu mengetik di Google dan kamu mendengarkan lagu di Spotify dan direkomendasikan playlist yang cocok dengan selera kamu, itu juga AI. Tapi, dari mana AI tahu semua itu? Dari data, banyak sekali data. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin mudah dipahami. Mulai dari definisi, sejarah, jenis-jenis AI, cara kerja, hingga contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Akan ada juga topik lanjutan tentang tantangan AI, etika, dan masa depannya. Jadi pastikan kamu ikuti semua videonya dari awal hingga akhir. Jika kamu merasa bingung atau punya pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Kamu sukai. Semua itu adalah narrow AI. Mereka tidak punya kesadaran atau emosi, tapi mereka belajar dari data dan menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah general AI atau AI umum. Ini adalah jenis AI yang masih dalam pengembangan. Tujuannya, membuat AI yang bisa berpikir seperti manusia, bisa memahami, belajar, beradaptasi, dan menyelesaikan berbagai macam tugas. Saat ini, di sekolah, AI bisa digunakan untuk personalisasi pembelajaran. Seorang siswa yang kesulitan matematika bisa dibantu oleh aplikasi AI yang menyesuaikan latihan soal dengan kemampuannya. Atau di rumah, saat kita menggunakan Google Translate, itu juga bagian dari narrow AI. Ia tidak sempurna. Nah, itu ya dari barusan penjelasan, ada beberapa terkait penjelasan AI itu sendiri, penggunaan AI-nya seperti apa, dan contoh-contoh di kehidupan saya. Nah, selanjutnya dari tayangan barusan ada beberapa permasalahan yang Bapak berikan pada LKPD. Nah, sekarang kita bentuk kelompok dulu ya. Kelompoknya kita bentuk 4 kelompok saja biar mudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan kalian berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing dulu. Kalau depan untuk mengambil lembar kerjanya. Oh, perwakilan kelompoknya. Setelah mendapatkan, silakan kalian perhatikan dulu lembar kerjanya. Nanti kalian tuliskan nama kelompok pakai nama kelompok nomor saja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Terus nama anggotanya silakan kalian tuliskan nama anggotanya siapa. Terus di sini tujuan pembelajarannya diperhatikan ada memahami pengertian, terus
memberikan contoh, menganalisis kelebihan dan keterbatasan AI, menyusun ide sederhana. Ya. Petunjuk pengerjaannya, kalian baca instruksi dengan cermat, diskusikan bersama rekan kelompokmu, ya. Tuliskan jawabanmu dengan jelas. Gunakan kreativitas saat menyusun ide-ide. Ya. Silakan. Sebelumnya ada pertanyaan terkait pengisian KPD-nya. Jelas? Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Itu permasalahan berdasarkan. Waktunya cuma 20 menit ya. Silakan diskusikan. Oh, diisi dulu udah. Oh, kembali. Tadi AI itu apa? Oh, diisi. Tapi isi dulu ya. Oh, diisi. Tapi jadi lebih cepat lagi. Aplikasi ini apa? Dari HP, kamera HP. Aplikasi ini akan membantu menciptakan kayak ayun. Oh iya, ada ke
keterbatasan membutuhkan biaya Terus kerjaan Anda terserah. Beres? Kelompok 4 ya? Kerjaan apa? tidak tepat. Delapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Akan dibacakan materinya. Menyebutkan contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Google Maps yang memberikan rute tercepat, fitur kamera HP yang bisa mengenali wajah, layanan pelangganan di aplikasi belanja online Shopee, sistem rekomendasi film di Netflix atau YouTube, asisten virtual seperti Google Assistant, Siri atau Alexa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada tanggapan dari saya. Penjelasan dari kelompok 1 sudah bagus dan mudah dipahami. Oke. Berikan aplaus buat kelompok 1 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 penjelasannya. Berikutnya persiapan kelompok 2. Bisa dikenalkan juga anggota kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang lainnya perhatikan yang lainnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Memahami pengertian AI. Tuliskan pengertian AI dengan bahasa sendiri. Penjelasan artifisial AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk mengirim pola berpikir manusia, seperti belajar dari pengalaman, memahami data, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah secara optimis. Tuliskan minimal 5 contoh penerapan AI yang kamu ketahui. 1. Google Maps yang memberikan rute tercepat. 2. Fitur kamera HP yang bisa mengenali wajah. 3. Fitur layanan pelanggan di aplikasi belanja online. 4. Sistem rekomendasi film di Netflix atau YouTube. 5. Asisten virtual seperti Google Assistant, Siri atau Alexa. Apakah ada tanggapan? Kelompok 3, silakan ada tanggapan. Sudah jelas dan bagus, sudah dipahami. Ya, terima kasih. Atas tanggapan dari kalian, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lakukan satu
untuk kelompok 2 ya. Silakan berikutnya udah siap. Kelompok 3 ya. Bisa mengenalkan dulu anggota kelompok. Kelompok 4 perhatikan nanti memberikan tanggapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi. Memahami pengertian AI, kecerdasan artifisial. AI adalah kemampuan fisik. Nomor 3 lah. Menganalisis kelebihan dan keterbatasan AI. Kelebihan AI membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan efisien, mampu mengelola data dalam jumlah yang besar dengan cepat, dapat memberikan terus-menerus dan lelah, membantu menciptakan inovasi baru dalam teknologi. Berikutnya yang keempat. Saya ingin membuat dari saya yang bisa mendeteksi jenis sampah dari kamera-kamera yang diboleh dari apakah sampah tersebut organik, anorganik atau berbahaya dengan menggunakan bisa lebih mudah memilih sampah dari program berulang. Ada tanggapan dari kelompok? Maka ada tanggapan. Kelompok 4 tanggapannya kelompok 4 buat kelompok 3. Tanggapan kami untuk kelompok 3 jelas, bagus dan mudah dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aplaus dulu buat kelompok 3. Kami akan membacakan presentasi dari hasil diskusi kami. Akan dibacakan oleh teman saya. Menganalisis kelebihan dan keterbatasan AI. Tugas tercapai tabel berikut. Kelebihan AI membantu pekerjaan manusia lebih cepat dan efisien, membantu pengolahan data dalam jumlah besar dengan cepat, dapat bekerja terus-menerus dengan lelah, membantu menciptakan inovasi baru dalam teknologi. Saya tinggi untuk membuat dan mengembangkan dan memiliki perasaan dan empati sehingga bisa salah kata yang digunakan dengan tepat berpotensi meningkatkan pekerjaan manusia. Menyusul itu bermanfaat AI. Tugas saya angkat kamu seorang tempatkan muda. Menyusul itu sederhana bagaimana AI dapat membantu kehidupan manusia. Jawaban saya ingin membuat aplikasi AI yang bisa mendeteksi jenis sampah dari kamera HP. Aplikasi ini akan memberitahu apakah sampah tersebut organik atau anorganik atau berbahaya. Dengan begitu, orang bisa lebih baik memilah sampah dan mendukung program yang telah. Terima kasih. Kelompok 1 ada tanggapan? Berkeras gimana tanggapan? Tarikan. Penjelasan dari kelompok 4 mudah dimengerti. Nah itu tanggapannya. Terima kasih untuk kelompok 3. Berikan aplaus buat kelompok 4. Kecerdasan artifisial, kecerdasan mata. Tadi yang kita terkait tujuan pelajaran kita tadi yang
Nah, berarti kesimpulan kita kecerdasan artifisial itu apa? Kemampuan mesin untuk meniru ya, melakukan tugas-tugas membantu manusia. Nah tadi ya contoh AI di masa hari ada Google Maps, kamera HP, chatbot belanja, rekomendasi konten, terus asisten virtual, ya, ada asisten kesehatan dan yang lainnya. Tadi kelebihan AI tadi apa tadi? Efisiensi dan lebih cepat dan ketika pencarian, ya. Terus pengolahan data lebih besar, terus dapat mendorong juga inovasi. Seperti halnya di kendaraan, kan sekarang sudah mulai untuk kendaraan berbasis kendaraan listrik juga ada yang menggunakan AI yang bisa kendaraan bisa berjalan sendiri tanpa supir. Ya, salah satunya. Nah keterbatasannya ini pasti biayanya besar. Isi robot itu atau AI itu tidak punya rasa, tidak punya empati. Ya. Kalau bedanya dengan manusia, kalau manusia masih ada rasa empati. Ya. Nah nanti juga kalian akan timbulnya juga ketergantungan karena serba cepat, serba instan, jadi ketergantungan. Ya. Nah kemungkinan seperti tadi potensi pergantian pekerjaan bisa terkecilkan supir dari mobil tidak ada supirnya, kan itu menghilangkan pekerjaan supir yang hilang. Nah ini ide pemanfaatan tadi di salah satu kelompok ada mengatakan bisa mendeteksi sampah seperti itu. Mudah-mudahan bisa dikuatkan ya. Terus mendeteksi penyakit tanaman, penerjemah bahasa otomatis, misalkan dia kan ngomongnya bahasa nama Sunda, Inggris atau apa, mudah-mudahan bisa terdeteksi gitu ya. Nah, dari pertanyaan pemantik ini tadi apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Coba kelompok 3 bisa jelaskan. Yang nomor 1 terkait apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir, mendengar, dan mengambil keputusan seperti manusia melalui pemrograman dan algoritma tertentu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Dengan aplaus buat kelompok 3. Oke, berikutnya saya minta bantuan ke kelompok 2 yang menjadi perbedaan antara kecerdasan manusia dan kecerdasan mesin. Kelompok 1 ya, kelompok 1 silakan. Perbedaan antara kecerdasan manusia dan kecerdasan mesin atau AI. Kecerdasan manusia alami, fleksibel, mampu berimajinasi, memiliki emosi, nilai moral, dan intuisi. Kecerdasan mesin atau AI buatan bekerja berdasarkan data dan algoritma, mampu melakukan tugas berulang dengan cepat dan akurat, tetapi tidak memiliki perasaan, moral, atau intuisi. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Yang berikutnya untuk kelompok 2 ya, coba ini terkait apa manfaat dan risiko penggunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat: mempermudah pekerjaan, otomatisasi, meningkatkan efisiensi, membantu pengambilan keputusan, mendukung layanan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan hiburan. Risiko: berkurangnya lapangan pekerjaan tertentu, ketergantungan pada teknologi, ancaman keamanan data, penyalahgunaan, misalnya untuk kejahatan digital, serta potensi bias dalam sistem AI. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Dengan aplaus buat kelompok 2. Baik. Berikutnya untuk refleksi, ya, refleksi hari ini terkait apa hal yang baru kamu pelajari tentang AI dan menurut kamu apakah AI lebih banyak manfaat atau bahayanya? Bisa dijelaskan oleh kelompok 4 silakan. Menurut saya AI lebih melihat bahwa AI tidak hanya ada robot, tetapi juga ada yang Kertas itu kalian tuliskan apa yang kalian pelajari hari ini. Nah ini ya. Terus apa yang kamu sukai di pelajaran ini, di materi hari ini ya. Terus yang belum dipahaminya apa. Nah, terus perasaan kamu di pembelajaran ini. Gambarkan dengan wajah
disukai di materi hari ini itu apa? Terus yang belum pahamnya apa? Yang terakhir perasaan kamu seperti apa? Gambarkan pada bentuk emotikon. Yang kedua, yang disukai apa pada materi ini? Ulang materi bagian mana yang disukai? Yang ketiga, yang tidak, yang terakhir, yang keempat, perasaan kamu di pembelajaran ini bagaimana? Gambarkan dalam bentuk emotikon. Ya. Kita gerak pada dulu terakhir sebelum kita akhiri kegiatan. Ya, berdiri. Oh. Bye. Oh, duduk dulu. Oke. Otot kawan? Pukul apa? Oke. Simpan dulu. Narik apa? Ada foto siapa? Narik apa? Oh. Bukan apa? Kompor. Jangan kompor. Nyalakan air. Kamera. Besarkan kamera. Oh. Gerakan apa ini? Buku apa? Udah, apa? Permainan apa ini? Yang sudah kembali duduk, duduk. Duduk dulu. Hasil karyanya boleh dikumpulkan dulu. Hasil karya dikumpulkan sampai dengan rombel buku sudah cepat. Nah, yang nomor 3. Baik, alhamdulillah ya kalian sudah memberikan refleksinya terkait kegiatan kali ini. Luar biasa bervariasi, ya. Ada yang kondisinya senang, ada yang lebih senang, mungkin ada yang biasa, ya. Mungkin ada yang masih kebingungan juga. Nah, mudah-mudahan di kedepannya di pembelajaran kita berikutnya kalian lebih mengenal lagi terkait AI, penggunaan AI, manfaat dan kelebihannya juga ya. Di minggu berikutnya nanti kita ada pertemuan lagi terkait nanti ada etika dan risiko juga terkait AI gitu ya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian juga nanti diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama.